Ada Bang Hendra Wijaya. Siap. Selamat malam. Malam. Apa kareba? Baji-baji. Baji-baji ya, alhamdulillah ya. Satu pertanyaan yang paling utama, kenapa pilih sepak bola? Pertama itu orang tua suruh kasih masuk senam lantai. Senam Lantai. Senam lantai ya. Selesai itu, Orang-orang semua bilang susah lolos PSM. nah, Pasti ada ininya. ya. Itu rumor yang selalu beredar ya. Selalu ada ininya. Kenapa waktu itu di saat itu masih mau bertahan di PSM? PSM ini dia yang buat saya menjadi sampai sekarang ini. Kita tidak saya berpikir orang bilangnya biar tidak digaji, tapi Pernah gak sih saya bilang hengkang? terserah mau bilang hengkang mau Ya, bilang ini keluar. versi kita dulu ya. Ini versi kita sampai akhirnya Hendra Wijaya hengkang dari PSM. Kenapa hengkang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Agang Kareba semuanya? Kita ketemu lagi di Kareba Kreatif Edukatif Belak-belakan persembahan Red Gang PSM Makassar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga semuanya juga tiada henti-hentinya untuk mendukung tim kesayangan kita, tim PSM Makassar. Ewako, ewaki, ku ewai. Apalagi di tengah pergolakan di Liga 1 yang kita masih berharap semuanya PSM Makassar mampu memberikan performa terbaiknya. Dan untuk mendapatkan performa terbaik itu harus didukung juga dengan pemain-pemain yang bisa memberikan yang terbaik juga untuk tim. Mulai dari segi permainan, mulai dari segi loyalitas. Nah, itu adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang pemain. Nah, bicara tentang loyalitas, kali ini saya kedatangan tamu seorang mantan pemain PSM yang juga pernah menunjukkan loyalitasnya kepada tim PSM Makassar. Ada Bang Hendra Wijaya. Selamat malam. Malam. Apa kareba? Baji-baji. Baji-baji ya, alhamdulillah ya. Ini apalagi posisi sekarang ini masih dalam euforia kah? Rasa syukur tersendiri di prestasi yang sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bahwa Rans Cilegon naik di Liga 1. Oke, sebelum kita bahas soal loyalitas, nah apa kita sentil sedikit bagaimana kemarin di Rans? Alhamdulillah ya, pasti senang. Senang ya? Senang. Bahagia. Bahagia bisa bawa tim Rans Cilegon ke Liga 1 ya, akhirnya berpentas di kasta tertinggi Liga Indonesia. Tapi jauh sebelum itu Bang Hendra, saya panggilnya Bang Hendra ya. Siap. Atau Bang Hendra, Daeng atau apa? Terserah. Panggil makan mau. Ya, kalau kita flashback lagi dari karirnya, satu pertanyaan yang paling utama, kenapa pilih sepak bola? Sebenarnya kalau kita bicara kenapa pilih sepak bola, ya memang saya senang sepak bola dari kecil. Pertama itu orang tua suruh kasih masuk senam lantai. Senam lantai ya. Ya sampai SMP. Cuma jiwa saya memang main bola terus. Makanya saya keluar dari situ. Orang tua juga sudah lepas, oh iya terserah. Mau jadi pemain bola enggak apa-apa. Saya kira main bola sambil senam begitu. Oke. Jadi memang dari dulunya suka dengan sepak bola, suka main atau suka nonton? Suka nonton sama suka main. Suka nonton dan suka main ya. Lihat orang latihan, saya buat sendiri. Saya buat sendiri latihannya, saya kasih batu lewat bolanya. Oh, dari sampai SD. Latihan ya? Latihan, iya. Sampai di umur segitu memikirkan strategi loh lewat batu, Agang Kareba, batu. Waktu itu sudah kenal berarti pola 4-4 ya. Oke, nah berarti memang dari dulu suka bola, suka main bola, akhirnya fokusnya ke situ ya. Siap. Masuk SSB berarti. Kalau dibilang SSB dulu belum terlalu ini SSB. Iya. Ikut-ikut cuma ikut tim Tarkam aja. Oke. Tapi dari situ ya. Dari SD pernah bawa juara SD. Nah, terus tidak bayar BP3 dulu masih ada. Oh iya BP3 betul. Gara-gara prestasi. Terus masuk SMP gara-gara main bola juga masuk SMP. Oke. Jalur prestasi gara-gara main bola. Gara-gara main bola semuanya dipermudah ya. Dipermudah. Dipermudah. Terus masuk SMA sama juga. Terus bawa juara SMA setingkat apa? Kota. Kan saya di Goa. Tapi ikut kompetisi
di Makassar. Di Makassar. Juara satu. Nah, di situ kayak BP3 juga dibebaskan. Oke, bebas ya, dan Alhamdulillah. lewat sepak bola dipermudah semua urusan pendidikan. Selesai itu selesai SMA, teman saya ajak untuk ikut apa namanya? Seleksi Praligina. seleksi Praligina. Seleksi Oke. Praligina. Seleksi Praligina tahun berapa itu, Bang? 2007. 2007. 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu. Mulai kiprah di Praligina dan alhamdulillah lolos di situ. Alhamdulillah lolos dari Lolos. 300 orang. Sebelumnya itu saya flashback dulu. Saya ikut seleksi, saya terlambat. Oke. Terlambat. Terus saya pas sampai di Karebosi, waduh, saya balik ini. Saya lihat, sudah tinggi-tinggi posturnya. Saya kan agak sedang. Jadi saya pikir, balik deh. Nggak bakalan lolos kita ini. Dan orang-orang semua bilang, susah lolos PSM. Pasti ada ininya. Iya. Itu rumor yang selalu beredar ya. Selalu ada ininya. Tapi kalau saya pikir, saya ikut seleksi tidak ada. Jadi kalau orang berpikiran itu ada ininya, ada semua itu. Kalau memang punya keahlian pasti akan masuk. Terbukti ya dari seorang Hendra Wijaya yang tanpa urus ini itu ya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Pure dari bakat yang memang waktu itu menyisikan sekitar 300 orang dan terpilih berapa orang waktu itu? Terpilih 25 orang. 25 orang. Itu waktu itu seangkatan sama siapa ya? Aditya Putra Dewa. Oh iya, ADP. Terus Abdurrahman Abanda. Oke. Aidil, Empadli. Banyak punya yang seangkatan itu. Yang seangkatan 25 yang memang waktu itu di Praligina ngapain? Memang digodok terus untuk. Iya, latihan jam 2. Oke. Jam 2 selesai jam 4. Pas ada senior masuk PSM senior, kita udah selesai. Oh, oke. Jadi memang waktu itu Praligina disiapkan untuk bagaimana nanti kita saring lagi pemain-pemain ya. Iya, jadi dulu programnya Praligina itu kayak junior modelnya. Jadi yang bagus ikut seleksi di PSM, yang bagus itu yang terpilih PSM itu yang masuk. Kalau misalnya tidak masuk, baru cari tim lain. Oke. Dan dari Praligina tembuslah Bang Hendra ke siap. PSM senior. 3 orang. 3 orang waktu itu. Iya, waktu itu. Bagaimana waktu itu prosesnya? Prosesnya ya kita main game sesama teman Praligina semua yang 25 itu. Nah, ada Coach Radoi yang pelatih asing 2008 itu. Lihat Coach Radoi ya. Iya, Coach Radoi. Terus dia lihat 2-3 kali uji coba, terpilih 3 orang. Nah, yang 3 orang itu saya, Abdurrahman Abanda. Terus Aidil yang dari Maros. 3 orang dan itu semua pure ya. Iya. Pure. Tidak ada. Karena kan kita tahu lagi biasanya untuk masuk ke tim senior ya harus ada ini untuk ya begitulah yang biasa simpang siur ya, yang dibicarakan sama sekelompok orang di sana. Setelah masuk tim senior, kita mau tahu bagaimana perjalanan kurang lebih 11 tahun loh loyal bersama tim PSM Makassar. Siap Bang ya? Siap. Setelah yang satu ini tetap di Kareba Kreatif Edukatif Belak-Belakan. Kembali lagi di Kareba Kreatif Edukatif Belak-Belakan, masih bersama Bang Hendra Wijaya yang akan cerita atau lanjut cerita soal bagaimana perjalanannya loyal sampai 11 tahun di PSM Makassar. Bang, tadi 2008 ya? 2008 berhasil masuk 3 orang ke tim PSM langsung senior waktu itu. Langsung senior ya. Terdaftar di senior. Langsung main juga waktu itu? Belum ya? Belum. Tapi bagaimana rasanya waktu itu tiba-tiba masuk dapat panggilan, "Wih, masuk ke tim senior ini?" Ya, pastinya bangga sekali. Sama senang. Siapa yang tidak mau main di senior? Sama senior-senior kita ada Kep Samsul Herudi. Iya. Ada Irsyad Aras, Samsidan. Iya.
betul-betul kayak mimpi, Mm-mm. kayak mimpi. Sekalipun waktu itu belum dapat menit bermain. Iya. 2008. Bangga saja ikut latihan saja sudah bangga. Iya. 2008 ya? 2008 Belum main sama sekali di situ atau? belum main. Belum main. Belum main. Mulai pertama kali main tahun berapa? 2009, tapi itu pun sebagai pengganti. 2009 mulai sebagai kiprah pengganti, sebagai iya. pengganti di turnamen resmi di Liga 1 di waktu Liga. itu namanya Liga ISL ya? ISL. ISL ISL. waktu itu. Bagaimana perasaannya waktu pertama kali masuk itu? Ya pastinya merinding. Domba-domba. Kalau main di stadion, Heeh. lihat supporter kayak apapun kita punya kemampuan, Mm-mm. kayak 100 bisa lebih karena auranya Stadion Matuangin itu, aduh, ngeri memang. Iya, iya. Mudah-mudahan saya tidak lupa ingatan ya Stadion Matuangin itu di mana karena sekarang sudah tidak ada. Iya, 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 iya. Jadi 2009 mulai masuk sebagai pemain pengganti Iya. dan 2010 bagaimana? Sudah mulai 2010 sudah mulai main. mulai Di main. pertengahan kompetisi itu sudah mulai main. Mm-mm. Tapi memang posisi aslinya di defender ya, Iya, pertahanan stopper. stopper. Iya. Waktu awal main diduetkan sama siapa waktu itu? Awal main duitkan sama siapa ya? Saya ingat Kan biasanya waktu itu ada perpaduan antara iya, asing betul. lokal Iya. atau lokal dua atau justru asing dua-dua. Dulu itu saya masih main, kalau 2009 itu kan sering main di bek kanan, iya. belakang stopper, bek kanan. Bisa dua-dua ya? Iya, Bek kanan, stopper. Tapi di 2009 itu pertama main bek kanan. Bek kanan, Bek kanan. bek kanan, stopper, kiper nggak bisa. Lain lagi tuh kalau kiper. Nah, berjalan waktu 2010, 2011 bahkan waktu itu PSM sempat dilanda dualisme bahkan kita sempat pindah ke LPI waktu itu. Kenapa waktu itu di saat itu masih mau bertahan di PSM? Sebenarnya pernah sih mau diambil tim lain. Nah, Tapi waktu itu peralihan PSM ikut IPL. Sedangkan waktu itu Coach Robert kan yang pegang 2010. Terus PSM mau pindah IPL, Coach Robert keluar karena katanya enggak resmi, kompetisi enggak resmi waktu itu yang IPL. Tapi berjalannya waktu ternyata yang resmi itu IPL 2011. Iya, IPL 2011 yang katanya diakui katanya. Terus kenapa saya mau bertahan? PSM ini dia yang buat saya menjadi sampai sekarang. Saya akan tetap setia. Kalau dipertahankan, saya akan tetap di PSM. Itu janji saya. Itu janji saya. Kalau masih dipertahankan, masih dibutuhkan tenaganya, ya pasti saya di sini. Karena saya lahir di PSM sampai sekarang, dan saya kan tidak akan lupa itu. Dimanapun berada ya. Sudah banyak yang dilalui. Sudah banyak sekali. Dari IPL kembali ke Liga 1, bahkan waktu kita di banned FIFA tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Terus mulai lagi di ISC, Kembali apa ya pemanasannya untuk aktif kembali sampai di Liga 1 2017, 18, 19. 2012 kan kompetisi tidak jalan. 2012. Terus 2015 juga tidak jalan. Tapi tetap sama. Tapi tetap tidak kemana-mana. Tawaran tetap ada waktu itu. Ada tawaran. Cuma ya namanya saya sudah berprinsip. Saya orang Goa, tapi sudah karakter orang Makassar itu ada di saya. Saya sudah, kalau prinsip saya satu ya satu. Saya sudah janji kalau masih dibutuhkan saya masih mau main di sini. Itu walaupun berapa. Kita tidak saya berpikir orang bilang biar tidak digaji, tapi digaji dibayar itu tetap harus profesional ya.
Oke, 2000 sampai 2015 waktu tidak jalan pun masih tetap Masih tetap. setia menunggu, tapi tidak ada masalah ya soal maksudnya waktu itu tidak pikir soal kenapa ndak naik gajiku atau bagaimana. Iya, pokoknya kan saya sudah berprinsip kalau saya masih dipertahankan apapun itu saya masih tetap di PSM. Oke. Suka duka pasti ada ya. Banyak sekali. Cerita dong satu hal yang mungkin apa ya bisa dibilang paling berkesan lah. Kalau yang paling berkesan itu saya sempat main 2 kali. Dua Saya kali terdaftar maksudnya? di U21, Heeh. tapi terdaftar di senior juga. Oh, Jadi saya oke. main sempat jam 3 main. Jam 3. Jam 3, selesai jam 6. Yang Oke. U21 ini. Heeh. Nah, terus malamnya PSM senior main. Masuk lagi. Itu pun saya dipaksa untuk main awal. Tapi saya pikir saya baru ganti pakaian, Heeh. saya istirahat baring-baring di ruang ganti. Nah. Disuruh ganti pakaian, siap-siap. Pelatih coach Hanapi waktu itu. Hendra siap ya, main pertama bisa. Coach, mohon maaf. Kalau bisa saya istirahat dulu. Nah, Karena panas waktu itu. biar mandi kapan belum sempat mandi. Belum sempat. Jadi saya basah-basah, ganti baju. Tapi coach Hanapi, oh iya nggak apa-apa, siap-siap saja. Kalau misalnya dibutuhkan, kau langsung main. Iya coach, nggak apa-apa, tapi jangan sampai main awal dulu. Oke. Saya sudah main 90 menit. 90 menit juga main di Di U21. 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 Itu pun main jam 3. Panas sekali. Saya tidur. Nah, pas kebetulan itu babak kedua. Kalau enggak salah menit 70. Nah, coach Hanapi, Hendra siap. Oh ya, siap coach. Intinya kan saya sudah janji. Nah, di situ saya main. Jadi pokoknya 100 lebih lah saya main. 120 atau 100 berapa ya? Intinya Sekitar itu. Kayak hitung-hitungan main sampai perpanjangan waktu. Iya, betul. Terus yang kedua, yang saya tidak bisa lupa waktu PSM playoff Jepara. Playoff unifikasi ya. 2013. 2013 menuju ini. ISL. Iya kan peralihan dari IPL ke ISL. Ah, kita PSM playoff dengan Persija. Oke. Yang kalah itu jatuh ke Liga 2. Iya. Jatuh ke Liga 2. Makanya saya bilang, aduh. Kita buat sejarah ini. Sejarah buruk atau sejarah ya kita tetap bertahan. Iya. Ya makanya saya semangati semua teman-teman. Mau pilih mana? Anak-anak juga semua kan kita tahu kalau karakter anak Makassar enggak mau kalah. Yang pastinya ya kemampuan 100%. Kalau ada lebih dari itu dikasih keluarkan semua. Maksimal perjuangan nih. Tidak ada nih. Pokoknya kalau mau mati kita mati di lapangan. Oke. Dan alhamdulillah lolos. Kita menang 2-0. 2-0 kalau tidak salah itu skornya 2-0 lawan Persija Jepara. Dan ya lanjut terus di kasta tertinggi sampai alhamdulillah kemarin 2019 berarti masih menjadi bagian kita menjuarai Piala Indonesia ya. Masih menjadi. Bagaimana kesannya sedikit waktu itu? Juara ya. Senang. Ya. Senang walaupun jarang main sih. Tapi namanya kita juara PSM ya kita di PSM itu satu tim. Nah, tidak ada yang tidak mau main, tapi mungkin faktor pelatih, strateginya. Makanya kita harus mengerti, harus paham. Kalau kita tidak main mungkin strateginya pelatih ini maunya ini. Itu jadi prestasi yang membanggakan untuk seorang pemain bisa bagian dari juaranya sebuah tim sampai pada akhirnya Hendra Wijaya. Saya bilang hengkang ya? Benar gak sih saya bilang hengkang? Terserah mau bilang hengkang mau ya ini keluar. Versi kita dulu ya. Ini versi kita sampai akhirnya Hendra Wijaya hengkang dari PSM. Kenapa hengkang? Kita akan bahas itu di belak-belakannya sebentar. Tetap di Kareba Kreatif Edukatif Belak-belakan. Kembali lagi di Kareba Kreatif Edukatif Belak-belakan, masih bersama Bang Hendra Wijaya, salah satu mantan pemain PSM yang 11 tahun loyalitas setia membela
tim PSM Makassar, bahkan tidak pikir soal berapa di, Siap. tidak pikir soal berapa. Lewat berbagai pentas Liga 1 dari era ISL sampai puncaknya kemarin juarai Piala Indonesia. Tapi 2019 akhirnya lepas juga ya. Iya, Dipinjamkan waktu itu, dipinjamkan ke PSIM PSM Yogyakarta. Berapa lama di situ? Peminjaman itu setengah musim. Setengah musim ya. Setengah musim. Berarti setelah setengah musim selesai, apa kontrak waktu itu selesai juga? Kontrak selesai juga di PSM. Ada sisa sebulan, tapi Jogja minta untuk di sana dan PSM juga sudah melepas. Makanya saya pindah 2020. Oke, oh jadi kontrak selesai waktu itu. Iya. Kontrak selesai dan lanjut lagi ke PSM. Iya. Kenapa tidak bikin lanjut kontrak baru waktu itu sama PSM? Ya, maunya sih. Ya kan? Maunya sih bertahan di PSM, tapi mungkin sudah banyak nih pemain muda yang bagus. Sudah banyak nih. Dan saya pikir waktunya mungkin juga. Waktunya ya. Waktunya. Jadi tapi jiwa tetap ya. Iya. Tetap Ewako ya. Tetap Ewako di Liga 2. Di Liga waktu 2. itu Liga 2. Liga 2. Nah, waktu berjalan walaupun ya saya dengar sempat di 2021 kemarin ya ada bicara-bicara lagi lah. Oh iya. Betul itu ya? Sempat ikut seleksi. Oke. Ikut latihan. Sekelas Hendra Wijaya masih ikut seleksi? Ikut latihan. Ikut latihan. Ikut latihan. Oke. Ikut latihan. Waktu itu mau Piala Menpora kalau nggak salah. Piala Menpora. Piala Menpora. Kenapa tidak lanjut lagi di situ? Kan ceritanya free transfer ini toh? Iya, betul. Selesai nih di PSIM. Selesai. Ada kesempatan waktu itu lagi. Iya, ada. Ada, tapi ada masalah ya sedikit lah. Kalau saya pikir sedikit. Boleh saya tebak? Kayaknya dah cocok harga ini. Kalau harga dari awal kan saya terima. Iya. Berapapun dari 11 tahun itu, berapapun harganya saya terima. Oke. Ya, belum rezeki kali Belum ya. rezeki, betul. Belum rezeki. Padahal mau sekali. Mau sekali ya? Kapanpun. Siapa yang tidak bangga main di kampung halaman? Betul sekali. Bela PSM, siapa yang tidak bangga sekali? Oke. Tapi memang belum rezeki mungkin. Rezeki ya. Iya. Ya mau gimana lagi? Iya. Ya. Betul. Sekarang posisi berarti masih berstatus pemain Rans United. Trans Cilegon. Trans Cilegon FC masih. Masih. Masih ya. Waktu itu berarti tahun berapa mulainya di Rans? Di Rans tahun 2021. 21 ya. 2021. 2021. Oke, 2021 dan alhamdulillah bisa membawa Rans Cilegon ke kasta tertinggi Liga 1. Liga 1. Siap. Ketemu dong nanti sama PSM. Iya, pastinya. Ya. Bagaimana rasanya? Kira-kira sudah ada bayangan enggak? Wah. Ya, bagaimana, Dik? Pokoknya profesional saja. Profesional ya. Iya, di mana tim yang butuhkan kita ya kita di situ keluarkan kemampuan yang terbaik. Oke. Berarti insya Allah musim depan masih. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Masih lanjut ya. Masih lanjut. Insya Allah. Mudah-mudahan manajemen nanti manggil untuk kontrak baru lagi. Oh oke. Berarti tapi masih ada kontrak ini. Masih ada kontrak sekarang. Kontrak, tapi insya Allah kalau tidak ada halangan. Iya. Diperpanjang ya. Berarti ada kemungkinan dong bertemu PSM nanti. Ya, begitulah. Okay. Nah, ini kita berandai-andai ya. Iya. Kalau di 2022 ini masih di Rans Cilegon, tiba-tiba ada tawaran dari tim PSM, dibutuhkan lagi. Posisinya bagaimana? Yang pastinya ya kalau ada tawaran terus kita masih terikat kontrak sama misalnya Rans sudah terikat kontrak ya pasti saya di Rans, nggak bisa karena nggak mungkin saya sudah tanda tangan sudah sepakat terus pindah ya bermasalah jadi. Oke. Jadi tetap profesional dulu ya. Kecuali posisinya free transfer. Ya, free transfer terus dan PSM membutuhkan kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan. Iya. Oke. Karena saya rasa ini akhir-akhir ini dibutuhkan. Kalau dibutuhkan ya dipanggil. Iya ya. Oh iya. Berarti siapa yang salah kalau di sini nih? Ya karena ya kita tidak bisa pungkiri
Di satu sisi Bang Hendra sekarang di Rans Cilegon dengan euforianya tembus ke Liga 1. Kita di PSM ya sekarang boleh saya bilang kita terseok ya. Kita terseok di posisi ke-11 sekarang Liga 1. Bagaimana menurut pendapat kalau soal itu ya? Kalau itu saya pikir ini insya Allah nanti PSM itu kembali berjaya lagi. Ya. Tapi bagaimana caranya? Ya semua masalah-masalah mungkin atau apa yang ada di dalam hilang semua. Hilang terus bagaimana PSM bisa bangkit? Ya tergantung dari pemain, pelatih, manajemen dan supporter. Ya, Iya, pemain, gitu. manajemen, supporter ya. Iya. Kalau supporter kita harus mendukung apapun itu. Apapun itu. Harus kita kasih masukan positif. Oke. Salah satunya mungkin masukan positifnya apa ini? Ya. Sebagai ini posisinya sebagai supporter PSM ya. Saya ya sekarang ya sebagai supporter PSM. Oke. Kalau saya sih masukannya bentuk dulu kekeluargaan dalam tim. Bentuk Kalau kekeluargaan dalam tim iya, ya. kalau saya pikir itu. Oke. Kalau itu pasti sudah terbentuk dan pasti PSM kembali berjaya lagi. Chemistry dapat ya Iya, antar betul. pemain, antar Yang satu sakit manajemen. pasti merasakan yang lain. Betul. Oke. Itu tapi saya tadi sempat tangkap soal selesaikan dulu masalah-masalah. Banyak masalah kan di dalam sekarang. Bisa nggak tahu. Ya kita cuma bisa berspekulasi ya dari apa yang terjadi saat ini dengan hasil-hasil yang bisa dibilang memancing banyak orang untuk berkomentar, entah itu dari segi komentar secara permainan atau secara internal. Ya kita tidak tahu soal itu karena posisinya memang kita bukan di dalam. iya bukan di dalam. Yang bisa menyelesaikan itu ya manajemen, pelatih, pemain. Oke. Kita ini sebagai supporter ya harus mendukung saja. Oke. Apa maunya pelatih kita harus dukung. Ya. Karena yang bertanggung jawab itu kan pelatih. Oke. Ada masalah di tim ya pelatih pasti. Harapan deh untuk PSM nanti ke depan ini bagaimana? Ini kan masih ada di putaran kedua ini masih berlangsung, masih ada sekitar 14 pertandingan. Posisi juga berarti sekarang sisa nunggu musim berikutnya kalau Bayan tadi Siap. sisa nunggu untuk kompetisi 2022. 2022. Apa harapannya untuk PSM ini di sisa pertandingan? 14 Harapan saya karena kan saya sebagai supporter sekarang. Tapi saya sebagai pemain Rans, Iya. saya masih ada ikatan kontrak sama Rans sampai sekarang. Harapan saya ya bagaimana PSM bisa kembali berjaya lagi. Oke. Masih ada pertandingan, masih banyak pertandingan. Kalau yang kita bilang tadi 14. 14. Kalau semua dimenangkan bisa juara. Kenapa tidak? Bola bundar. Tapi bagaimana kedepannya ini mulai dari sekarang PSM harus punya karakter. Ya, karakter dibutuhkan apalagi kita mewakili Indonesia loh ini Di AFC. di AFC. Ya kan? Kalau karakter saya pikir tidak ada kalau orang Makassar. Karakternya, daya juangnya itu yang tidak ada Oke. di tim lain. Kalau di Makassar ada kan masih banyak anak Makassar. Nah, bagaimana yang semua ini menularkan sama pemain-pemain lain, mau asing mau apa, yang tidak mau kalah itu Karakter ya. Karakter. Semoga ini juga jadi edukasi tersendiri untuk sepak bola muda, untuk adik-adik yang ini masih semangat-semangatnya. Iya, betul. Semua ya. Karakter itu penting. Atau terakhir, harapan untuk supporter PSM khususnya untuk anak-anak Red Gang. Kalau harapan untuk supporter, mari kita dukung PSM. Apapun itu, dimanapun harus tetap mendukung PSM. Mau dia kalah, harus kita berikan masukan positif. Mau dia menang, jangan terlalu menyanjung. Oke, itu. Karena sanjungan itu yang bisa jadi bumerang buat semua. Kalau bisa kasih terus masukan yang positif. Supaya bagaimana tim PSM itu kembali berjaya, kembali kejayaan. Oke. Sangat penting itu ya. Menang ku sanjung, seri ku syukur, kalah tetap ku junjung. Betul. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bang Hendra sudah hadir untuk hari ini Siap, di sama-sama. Kareba. Buat
Ageng Kareba semuanya. Pokoknya ini jadi salah satu edukasi juga untuk semua, untuk bagaimana sebenarnya kita kalau sudah punya loyalitas pertahankan, bukan lagi soal berapa tapi soal apa yang bisa diberikan. Terima kasih. Saya Rizal Saleh, Keong Cicang pamit juga. Kita akan ketemu lagi di episode lainnya di Kareba Kreatif Edukatif Blak-Blakan persembahan Red Gang. Ewako, Ewaki, Kuewai.